Di sini apa hak dan kewajiban dari contohnya misalnya Kominfo yang mengeluarkan regulasi. Nah, ini wajib untuk kita ketahui supaya nanti teman-teman tidak kelabakan ketika ditanya oleh Kominfo misalnya atau dari kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pejuang internet, yaitu jasa jual kembali jasa telekomunikasi dimanapun berada. Hari ini kita akan bahas tentang regulasi reseller ISP. Regulasinya seperti apa? Jadi tertuang dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, yang isinya tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, sektor pos, telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik. Nah, di sini ada KBLI nomor 61994, yaitu tentang jasa jual kembali jasa telekomunikasi. Nah, penggolongan usahanya yang termasuk dalam KBLI tersebut yaitu wartel atau warung telepon, warnet atau warung internet, internet cafe, jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya. Nah, kita akan berfokus pada yang keempat, yaitu jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya. Karena sekarang banyak teman-teman ini yang sedang resah ya, karena tidak punya izin jual internet. Ya, untuk menjadi legal, teman-teman harus menjadi reseller dari ISP dengan cara membuat komitmen atau PKS, perjanjian kerjasama. Jadi, jasa jual kembali jasa telekomunikasi adalah kegiatan menjual kembali layanan telekomunikasi melalui kerjasama, yaitu melalui PKS tersebut. Jadi, teman-teman nanti bisa menandatangani perjanjian kerjasama dengan ISP yang sudah memiliki izin ISP gitu. Kemudian persyaratan umum usahanya yaitu menyampaikan pernyataan komitmen yang berupa 1. Kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi. Yang kedua, pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan filtering konten negatif antara lain pornografi, perjudian, dan kekerasan. Nah, untuk detail teknisnya nanti kita akan bahas di video yang terpisah. Jadi misalnya untuk memfilter konten negatif tersebut, kita bisa menggunakan DNS server, yaitu nanti ada fitur DNS filtering. Yang ketiga, pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian persyaratan khusus. Yang pertama, hanya menjual kembali layanan jasa telekomunikasi kepada pengguna akhir dan tidak melakukan kerjasama jual kembali kepada pihak pelaksana jual kembali lainnya. Artinya, teman-teman dilarang untuk menjual kembali kepada reseller. Jadi, teman-teman hanya bisa menjualnya kepada end user atau ke pelanggan. Misalnya nih, teman-teman sudah menjadi reseller dari ISPA. Teman-teman tidak bisa lagi menjualnya kepada reseller lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua, sanggup melakukan pencatatan terpisah atas seluruh pendapatan jasa jual kembali dan melaporkannya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Artinya di sini, teman-teman harus memiliki pembukuan yang terpisah untuk dilaporkan nanti kepada ISP di mana teman-teman bernaung. Kemudian yang tiga, menjual jasa telekomunikasi sesuai dengan satuan atau paket dan harga produk yang telah ditetapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Artinya, nanti teman-teman tidak bisa membuat sendiri harga atau paket. Misalnya, 3 MB dari ISP-nya dijual 100.000 misalnya. Jadi teman-teman tidak bisa membuat paket 3 MB itu dijual dengan harga 50.000, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, sanggup mencantumkan nama dan atau merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali pada kontrak berlangganan dan tagihan. Nah, pada invoice teman-teman yang ditagihkan kepada end user, teman-teman wajib mencantumkan ISP-nya, nama ISP-nya, atau merek dagangnya.
seperti itu ya. Dan yang kelima, sanggup memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi nanti poin ini tercantum di dalam PKS teman-teman bersama ISP teman-teman. Kemudian yang keenam, sanggup memenuhi ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sarana, jasa jual kembali jasa telekomunikasi dalam bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi. Nah, jadi untuk sarana prasarananya nanti itu tertuang jelas di dalam PKS teman-teman. Jadi teman-teman baca dengan teliti apa isi PKS-nya. Kemudian struktur organisasi SDM. Jadi teman-teman harus memiliki minimal 1 orang karyawan. Memiliki tenaga administrasi dan atau tenaga teknis yang bertugas mengoperasikan layanan. Kemudian pelayanan jasa jual kembali jasa telekomunikasi dalam bentuk lainnya paling sedikit berupa pemenuhan ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Dan persyaratan, produk, proses, atau jasa. 1. Menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali kepada pelanggan atau end user. Maksudnya di sini, ketika teman-teman membuat jaringan, nanti misalnya di sana ada invoice-nya, teman-teman harus mencantumkan nama ISP-nya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan merek dagang teman-teman sendiri. Contohnya misalnya A Netbook misalnya. Nah, di situ bisa ditambahkan di belakang setelah nama ISP-nya. Kemudian persyaratan yang kedua, memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Yang ketiga, melakukan pencatatan terpisah atas seluruh pendapatan jual kembali dan melaporkannya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Yang keempat, penagihan atau billingnya mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi. Sama saja ya seperti yang di sebelumnya. Kemudian persyaratan yang kelima, menggunakan alamat protokol internet atau internet protokol address, public, dan nomor sistem otonom atau autonomous system number milik penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal jual kembali layanan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet. Nah, untuk detail teknisnya nanti apa itu AS number kita akan jelaskan pada video yang berbeda, yaitu nanti kita akan praktek BGP atau Border Gateway Protocol. Kemudian yang keenam, melaksanakan ketentuan sesuai perjanjian kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi. Kemudian penilaian kesesuaian. A. Penilaian kesesuaian perizinan berusaha untuk jasa jual kembali jasa telekomunikasi, termasuk kelompok usaha dengan tingkat resiko menengah dan rendah. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh pelaku usaha dengan pernyataan kesesuaian diri atau self-declaration melalui checklist pemenuhan standar. Pengawasan. 1. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa jual kembali telekomunikasi. Yang kedua, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. Artinya, nanti tiba-tiba bisa saja dari pihak pengawas atau misalnya dari Kominfo datang tanpa pemberitahuan. Dan yang ketiga, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara A. Melakukan evaluasi terhadap laporan periodik yang disampaikan penyelenggara jasa telekomunikasi. B. Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat. Yang keempat, pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa jual kembali jasa telekomunikasi dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar dan pemenuhan kewajiban penyelenggara sebagai berikut. A. Adanya perjanjian kerjasama antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman di dalam PKS-nya itu tertuang semua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban teman-teman dan apa hak dan kewajiban
dari ISP di mana teman-teman bernaung. 1. Pelaksana jasa jual kembali jasa telekomunikasi menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali kepada pelanggan atau end user. Yang kedua, pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Yang ketiga, melakukan pencatatan terpisah atas seluruh pendapatan jasa jual kembali dan melaporkannya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Yang keempat, penagihan atau billing mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi. Yang kelima, dalam jual kembali layanan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi menggunakan alamat protokol internet atau Internet Protocol Address, public, dan nomor sistem otonom atau autonomous system number milik penyelenggara jasa telekomunikasi. Dan B, penyelenggara jasa telekomunikasi yang melakukan kerjasama jual kembali jasa telekomunikasi menjamin keberlangsungan seluruh layanan telekomunikasi yang diselenggarakannya. Yang C, menjamin perlindungan konsumen. Yang D, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang telekomunikasi dan ketentuan peraturan undang-undangan yang lainnya. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas. Nah, jadi A. Menyusun regulasi kebijakan, standar, dan atau panduan penyelenggaraan. Ya, contohnya adalah yang saya bacakan ini. Jadi di sini saya sudah merangkum poin-poinnya saja. Yang B, memeriksa laporan tahunan dan atau laporan sewaktu-waktu dari pelaku usaha. Yang C, memeriksa dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat. Yang D, memilih sampel pengawasan. Nah, nanti sewaktu-waktu bisa diacak tuh siapa yang dijadikan sampel untuk diawasi. Kemudian yang E, melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan. Yang F, melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan. G, melakukan kerjasama dengan pihak terkait. Ya, dalam hal ini misalnya Kominfo bekerjasama dengan pihak kepolisian atau pihak dari balai monitoring dan sebagainya. Yang keenam, laporan disampaikan paling sedikit 1 tahun sekali kepada Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Yang ketujuh, saluran pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui layanan .kominfo.go.id atau call center di 159. Ya, selesai. Kira-kira itu adalah poin-poin penting yang tercantum dalam undang-undang dan menjadi kewajiban dan hak teman-teman ketika menyelenggarakan jasa jual kembali internet. Baik, sekian dulu informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share.